Untuk para ibu-ibu di luar sana, ya, don't forget to love yourself. Karena saya bisa strong kayak gini because I love myself very much. Mi Podcast Meta FM. Sekarang kita sore-sore hari ini kita pengen sesuatu yang bukan hanya menimbulkan pertanyaan yang menggugah. Waduh. Namun kita juga mendapatkan inspirasi yang menggugah dari seorang wanita yang suka menggugah orang lain. Menggugah apa? Ika Florentina. Hai. Kenapa saya tadi bilang menggugah? Karena Kenapa? begitu melihat seorang Ika Florentina, hati saya tergugah. Aduh. Hasrat saya tergugah. Dan pikiran saya tergugah. Ini udah serasi banget loh antara Farhan sama Mbak Ika tuh udah serasi banget ya. Makanya saya nggak tahu nih, kita nggak janjian padahal ya. Iya, gini Mbak Ika. Seorang Ika Florentina, ya kan, orang Solo. Nah, Kalau biasanya suka check-in di hotel, wah pasti nggak asing lagi dengan wanita satu ini. Karena dia itu salah satu penguasa. oh penguasa ya? Iya, penguasa hotel di kota Solo Luar dan biasa Solo loh. Raya. Oh, iya. Solo Raya. Karena udah pernah nyaplo di sini, mencelok di sini, Aduh. mencelok di sini. Kesannya Ya, tuh nyaplok jadi ke sana, kesannya, mencelok gimana Heeh. sih, Mas? Masuk hotel sini, masuk keluar sini, keluar sini, masuk lagi ke sini, ya kan? Pokoknya hotel aja. Iya. Dari hotel Karena ke hotel ya, Sa. wanita yang satu ini bukan hanya berkarir secara pekerjaan, tapi juga berkarir untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan ideal. Widih. Wah, ini. Mbak Ika udah kelebak-kelebak belum sama kata-kata yang Banget. Ini udah mau lumer ini gimana? Kok nggak tahu mesti gimana. Karena gini, tuh kan, wanita itu bisa diprediksi kekuatan secara personal brandingnya dari cara ketawanya. Widih. Emang boleh dites nggak Mas? Tadi kan ketawa, coba Coba ketawa, ketawa lagi. coba, ketawa yang manis, ketawa yang manis. Ketawa manis. Gimana coba? Coba, Bang. Ketawa aja kali. Oh, coba, yang manis dulu. Nah, Udah ketawa itu kayak manis. gitu. Ketawa yang lebay. Ngakak. Aduh. Habis di Ini sini udah sebenarnya sama Mbak si Ika tuh di Farhan. ini ya kayak masuk sebuah casting gitu ya. Iya, dia bercasting, Bercasting, bercasting untuk memberikan inspirasi untuk orang lain. Widih. Nah, Amazing. dan kalau kita lihat secara perjalanan karirnya, brandingnya dia bukan hanya di katakanlah secara pekerjaan, namun juga seorang wanita menjadi ibu. Wow. Ini lebih berat ya. Betul. Banget. Nah, sekarang sebagai seorang wanita, Mbak Ika, menjalani kehidupan berumah tangga sudah berapa tahun? Aku tuh sama Habiku, Cis. Cie. Habiku. Manggilnya. Manggilnya Sama apa? my lovely Habi. Biasa Oh, my lovely kalau aku hubby. di rumah ya, Bu Pak Sorry ya. Enggak, aku biasa panggil dia Iya, my iya. lovely Habi. Tuh kita tuh berdua tuh nggak pernah counting how long kita udah menikah berapa tahun itu. Oke. Jadi kita nggak pernah yang merayakan anniversary itu nggak pernah. Kenapa? Dipikir menurut dia itu married itu kan once in a lifetime selamanya dan selamanya itu lama gitu. Kalau di counting kayak anniversary setahun, 2 tahun, 3 tahun kayak gitu kok kayaknya kok dihitung ya gitu. Jadi dia nggak pernah counting. Kalau misalnya kita mau menghitung berapa lama aku udah married sama dia, pasti ya udah anakku besok tahun depan udah 17 tahun, berarti udah Berarti. plus tahun gitu. Jadi 18 tahun. Gitu. Normalnya 18 tahun Itu ya. itu untuk meritnya kita. Itu ngomongin normalnya nih gimana sih Enggak, Farhan? tadi kan 17 tahun. Oke, Berarti kan itu 18 normal, tahun. oke. Itu Iya, normal, itu iya normal, kan, itu normalnya normal. kan. Ini udah lebih dari pernikahan. 18. 18 tahun. Pernikahan. Bener, itu bisa dihitung. Cuman sebelum itu kan kita juga sudah lama pacaran juga, sekitar 5 tahun kita pacaran gitu. Jadi ya gitu deh. Ci. Oke, tapi Lebih dong ya, tapi 15 sampai 5. Tapi gini Sesa, Apa? saya lebih tertarik dengan pernyataan Mbak Ika tadi bahwa tidak pernah mengcounting atau menghitung perjalanan berapa waktu mereka udah disahkan dalam sebuah pernikahan. Betul. Karena bagi lovely hubby-nya dia, Lovely hubby. itu Married pernikahan is itu once in a lifetime dan itu seumur hidup selamanya dan itu kan nggak bisa di counting gitu. Oke, sekarang nanya nih, hadiah secara yang bisa dipegang ya, bukan kasih sayang atau segala macam. Aduh. Hadiah terindah yang pernah diberikan oleh sang suami untuk seorang Ika Florentina itu apa sih? Apa ya? Gitu tuh Yang nggak sampai sekarang pernah. masih gitu. Nggak pernah ada spesial apa. Dia misalnya dia tahu aku suka
pakai jam dia beliin. Aku pengen pakai jaket kulit itu. Dikulitin gitu. Tiba-tiba aja dikulitin sama dia gitu. Iya kayak gitu. Itu Ada satu how ini sweet nggak, he is. Mbak Ika, satu barang yang ini misalkan ada pengalaman unik atau ada di baliknya tuh ada cerita yang mengena. Aduh, enggak. Enggak. Jadi semua Banyak pemberian soalnya. pemberian Jadi kita pemberian tuh sang suami itu kayak gitu tuh itu in everyday. Jadi nggak Oke. perlu harus nunggu gue ulang tahun lagi dikasih hadiah atau tapi juga nggak pernah ngerayain ulang tahun secara pribadi di keluarga gitu. Kalau ulang tahun kita paling pada saat jam 12 malam semua gitu keluarga kumpul kita potong kue dan itu that is our private event gitu loh yang hanya kita berempat yang tahu. Berempat tuh aku, suami sama 2 anak aku. 2 anak ya. Kesayangan. Udah gitu aja. Oke. Paling kita foto, paling posting, itu pun posting cuma kuenya doang gitu. Amasa, cek nggak di bisa. Instagram. Coba Aku aja kemarin kepoin ya yang namanya Facebooknya Ika Florentina, nggak ada yang namanya posting foto kue. Iya, mungkin enggak gini. maksudnya dia yang ulang tahun. Kalau aku yang ulang tahun malah aku posting foto Adanya ketika tuh sama meluk, teman-teman yang lain. nyium, ya Oke. kan, my lovely Aduh, hubby, jadi ketahuan suami gue. kesayanganku, Aduh, yang gimana ini, dong? namanya Kan nggak ada tuh yang yang namanya lain soalnya, jadi kan, Facebooknya Ika aduh. Florentina tuh Tenang. romantis banget. Oh, Malu berarti gini, berarti boleh dibilang kalau Mbak Ika Florentina ini romantis sedangkan suami? Dua-duanya romantis. Dua-duanya Maksudnya romantis. ke bawah. Dulu itu dia nggak romantis. Tapi- Dulu kalau nyeritain gue pacaran sama dia itu yang gue pernah yang gandeng tangannya dia terus dikipatin gimana sih gitu. Itu pernah itu. Couple years ago ketika kita belum menikah. Tapi gini, ada nggak sih satu sifat yang sampai sekarang ngeselin banget dari sang hubby? Aduh. Nah, Karena seems like kesini itu dia kayak change himself gitu loh. Pertama kali sih aku bilang, "Pah, aku tuh kan orangnya suka dipeluk. Jadi kalau aku nggak kamu peluk, aku yang mau peluk aku siapa?" gitu kan. So I have to look for another isyarat. suami kan. Isyarat. Caranya Biasa, makanya biasa, ini kayak- kalau misalnya ada mama yang dengerin gitu ya, itu harus ngomongnya kayak gitu sama aku tuh suka disayang-sayang. Nanti kalau aku nggak mau sayang-sayang nanti aku mesti cari kemana dong gitu. Tapi pernah Dan, berusaha mencari yang lain? belum. Belum. Jujur berarti banget. bukan kesempatan. Ya maksud aku ngapain gitu loh karena satu Bisa aja udah meluk cukup guling, more bisa than meluk enough guling. gitu loh. Makanya ya banyak tawaran sih sebenarnya. Sombong amat. suaminya dengerin bisa ngeliat loh. Gak apa-apa, dia tahu, oke. dia tahu. He knows everybody that chasing on me. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya pada saat Sabtu ada klien telepon gitu ya dia ngangkat gitu. Handphone apa aja gitu, dia nggak Di tahu. password nggak sih handphone kalian Nggak, berdua nggak, gitu? nggak. Nggak ada yang di password Enggak, ya? sometimes dia pakai handphone aku. Ada ribuan chat di situ yang nggak pernah aku clear chat. Oke. Gitu. Dan dia juga ya gitu aja kadang-kadang we're so open. Oke, jadi sama-sama udah saling ngerti ya, bukan Terbuka hanya ya. dari ini, Iya, tapi dari dan hal ya yang itu nggak pernah lepas aja karena ya. kita banyak komunikasi. Prinsipnya dia ketika kita menikah, ketika kita pacaran gitu, lu cari yang jelek-jeleknya dia semuanya. Dan ketika sudah menikah ya udah close gitu. Oke. Close yang jelek-jelek dan we have to receive that gitu loh. Kita harus terima itu dan we have to live with that gitu. Makanya ya kesini ya jadi begini gitu. Karena saya mengenal Mbak Ika ini kan bukan hanya sekedar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ya, Yes. udah lama banget. Dan saya tuh yang senengnya kalau ngelihat Mbak Ika humble, ya, ramah banget, ketemu dengan siapa aja itu yang selalu memasang pancaran wajah yang berbinar-binar gitu ya, nggak ngerti di dalamnya mungkin dia lagi sedih atau lagi Ambiar ya marah, lampu. tapi kalau lagi ketemu gitu kan itu Selalu bukan ya. yang namanya cakaran, Oke. tapi pelukan. Wah, jadi Karena udah sering dipeluk sama suami. iya, maksudnya lebih hangat kehangatan. Nah, kehangatan itu saya pikir juga bukan hanya untuk seorang suami tercinta ya, Yes, karena di balik betul. sang suami juga ada pribadi 2 nih yang tadi Iya. ceritain. Ada 2 pribadi yang Anak-anak. tadi sempat saya dengar namanya itu unik, Yes. namanya itu nggak biasa. Namanya siapa? Yang gede itu kan Mangayu Lintang Rahino Wangi. Sebentar. Bentar, Mbak. Mangayu, Mangayu, Lintang, Lintang, Rahino Rahino, Wangi. Artinya Artinya Menyambut bintang di pagi hari. lahirnya pagi. Tapi lahirnya ternyata siang. Sore. korelasi antara nama dan ini bagaimana? Kenapa Itu nggak diganti nama- surup, namanya Lintang itu- surup? Iya. Namanya itu sudah di planning Oh. dari ini. Ternyata Jadi si itu bayi kalau waktu keluarnya itu siang. iya si papanya itu si suamiku namanya Adrian Julungwangi. Siapa yang nanya ya? Gua. Oh, Cerita. Mas Adi. Enggak Panggilnya siapa?
Adrian. Mas Adrian, oke. Itu ya bener nama bekennya dia. Cie. Nah itu tuh dia tuh sebelum lahiran dia udah siapin 2 nama. Oke. Jadi kalau misalnya Cowok. cewek itu cowok namanya Gading Suryateja. Kalau cewek Mangayu Lintang Rainowangi. Mangayu Lintang Rainowangi. Rainowangi. Nah, Oh, Rainowangi. yang nomor 2 namanya Ken Manggar Mewangi. Sebentar, Ken Bentar. Manggar Mewangi. artinya Cantik. manggar itu kan bunga kelapa bunga kan? kelapa kan. Ah. Kennya cantik dari Ken, Bali karena oke. kan budenya dari Bali kan. Manggar itu kan bagian dari pohon Ken yang manggar berguna mewangi. semuanya. Mewangi. Jadi yang paling Biar jelek wangi. nama gue Ika Florentina. Itu pemberian orang tua ya. Pasti ada maknanya tersendiri ya kan. Ika. Enggak, Florentina itu Ika nama pertama. Kalau Florentina nama baptis Oke. sebenarnya. Dia Ika karena kalau cowok Eko. Jadi memang nama iya, itu Eko, betul. sudah dipikirkan banget. Nah, sekarang ya ada 2 bidadari di rumah. Yes, my ya lovely kan? daughter aku Panggilannya siapa? Ken sama Mangayu Lintang. Lintang. Lintang yang Lintang pertama, dan Ken Ken. yang Lintang yang kedua. pertama, Ken yang kedua. Nah, SMA sifatnya? kelas 2 sama SMP kelas 2. Sifatnya dari kedua kakak beradik itu sama, sejalur Different atau beda? pasti. Apa tuh yang Aku beda? cerita. Jadi kalau si Lintang ini dia lebih yang kayak misalnya dia punya tujuan tuh dia bisa yang ayo Kak kamu harus ini fokus dan sebagainya gitu. Ambisinya dia bisa lebih tebal. diarahkan, dia bisa kalau dia punya goals itu ya kayak mamanya banget lah gitu. Oh gitu. Jadi Kalau punya goals tuh tuh fokus harus gitu, dikejar, iya, fokus di situ. gitu. Oke. Nah kalau si yang Ken ini kan kayak papanya karena papanya seniman kan. My Lovely Habi lagi deh gue sebut. Oke. Nggak Enak apa-apa, jadi udah aduh. Aku lama-lama aku ganti aja namanya. My Lovely Parent bisa kan? My Lovely Simbo Dia kan atau pelukis ya, Heeh. makanya dia seniman banget gitu. Jadi yang nomor 2 ini kalau nggak disuruh, kalau disuruh nggak mau, kalau nggak keinginannya dia sendiri. Oke. Oke, jadi ada kayak sifat dari Jiwa suami seniman kan gitu. seperti itu ya, karena banget. kalau misalnya niatnya untuk membuat sebuah Betul. apresiasi karya seni, biasanya dia nggak akan menerima pesanan gitu loh, Betul. karena dia Ya. pengennya ngelukis yang seperti ini. Ya udah. Nah sesuai sekarang dengan keinginan ini dia. kita lepas dulu dari yang 2 tadi Lintang sama Ken, karena tadi udah cerita bahwa suaminya adalah seorang seniman. Pernah nggak sih dilukis sesuatu yang private gitu? Oh iya dong. Ah, Udah disimpan. berasa kayak Leonardo Pengen DiCaprio tahu tuh. lukisan Iya, gue. iya, iya. Iya kan di Titanic sama Rose yang dia. Apa pose. lukisan? Kan sebenarnya mau itu kan pertanyaannya Terus kemudian spesifik ke situ. disimpan di mana itu lukisan? Enggak sih. di- Sebenarnya nggak banget. Enggak lebih yang kayak dia minta Art arahin gitu ya. aku kayak gitu. Belakangnya aja kelihatan punggungnya Oke. aja. Kan nggak mungkin kan dipublish kalau Iya, gue. itu disimpan di mana ya punggungnya itu? Dipajang di mana itu? Ada dong. Pengen tahu banget atau pengen tahu banyak? Tapi boleh nggak sih iya, iya. seprivate-privatenya orang tua? Boleh nggak sih Ken sama Lintang masuk ke kamar orang tua? Oh, mereka almost every day masuk. oke. Kita tuh yang berempat itu yang sampai misalnya kalau misalnya mereka mau tidur barengan gitu. Kita sangat dekat semuanya. Jadi aku sendiri selalu dari awal dari kecil sih kita sendiri saling dekat satu sama lain. Jadi sampai sekarang pun yang si Lintang udah SMA kelas 2 kalau misalnya she wants to hug me atau mama aku pengen peluk ya dia ngomong aja mama aku pengen peluk dan oke come here darling gitu. Aku peluk gitu. Pengen tidur malam-malam ya kadang-kadang Berempat gitu? nyusup gitu ke tengah-tengah gitu ya biasa gitu. Oke, satu pertanyaan. Kunci kamar dikunci atau enggak? Kalau misalnya pas udah malam dikunci. Oke, alasannya dikunci kenapa? Ada jam malam ya bukan Enggak kamar. sih, takutnya dia ngelihat papa mamanya lagi apa Oh gitu ya, lagi ngelukis-ngelukis tadi gitu ya. Oh, Oke. gitu. Itu aja sih lebih. Kalau sebenarnya itu aja cuma itu. Jadi kalau Oke. misalnya dia mau buka nggak apa-apa juga sebenarnya. Berarti jam malam kunci tuh waktu lukis. Jadi enggak lukis itu maksudnya ada makna lain gitu. Lukis secara seni. Kan gini ya, saya tertarik sekali tadi ya bahwa nggak semua orang tua itu terlalu deket dengan anaknya, apalagi Yes. dengan misalnya udah gede ya SMA, SMP, tapi masih ada hal-hal membiasakan kadang-kadang tidur bareng berempat itu nggak semua orang bisa menerima. Nah untuk Mbak Ika sendiri, kalian berempat pernah tidur dalam situasi yang mungkin sangat fun gitu kan ya, Yes. kemudian satu tempat tidur gitu ya, itu apakah bentuk komunikasi
secara fisik atau seperti apa sih mengartikannya? Kita memang dari kecil ya, dari kecil mereka itu kita selalu membudayakan untuk kita selalu open. Oke. Jadi nggak cuman aku sama suami, nggak cuman aku sama anak-anak, even anak-anak ke kita pun we are clear nose. Jadi kayak misalnya small things aja, for example lagi ada masalah di hotel gitu pasti Lintang tahu, Ken tahu, papanya tahu what's going on. Atau kalau misalnya si kakak lagi ada yang deketin nih cowok gitu, kita tahu udah lagi masak ber ya, udah sekarang masak ber ya. si B, si SMA D. kan. Nah, ada yang lagi mau dateng atau ada yang ini lagi yang chasing dia, ada yang baperan dan sebagainya itu ngerti gitu. Jadi emang dari kecil kita juga udah budayakan yang namanya komunikasi. Let's say misalnya tahun berapa ya ketika saya di Jakarta tuh 2014 ya, itu di situ lagi ada kasus pelecehan seksual untuk Betul. anak-anak yang waktu di sekolah SD ya di Oke. Jakarta Ya, ya kan di Pelita atau apa lupa saya. Nah itu pada saat itu si Ken itu masih TK dan si Lintang masih kelas 4 SD. Itu tuh kita yang discuss. Guys, ini loh, ini ada kejadian kayak begini, so we have to be very careful because you are girls, kita harus jaga dan sebagainya. Kenapa aku jelasin kayak gitu? Karena pada saat itu si Ken nanya, mah pelecehan seksual itu apa gitu. Masih kelas berapa waktu itu dia? Itu TK dia. Oh, TK. TK dan dia ngeliat di TV karena Oke. berita kan seperti itu. Nah, once ketika seperti itu sampai dengan sekarang itu apapun kita berikan informasi in advance before mereka get informasi coming from their friends gitu atau their colleagues gitu loh. Makanya mereka udah ngerti duluan sebelum orang lain tuh ini gitu loh. Makanya kan apa-apa selalu cerita sih sama kita. Kalau untuk seorang Mbak Ika sendiri ya, seberapa jauh sex education diterapkan penting pada banget dua anak gadis? Yes, betul. Dua anak gadis itu kan lebih istilahnya bukannya anak cowok nggak rawan ya, Yes. tapi kita lebih harus kasih perhatian sama Hati-hatinya anak lebih gadis, Banget. kehati-hatiannya. Seberapa dalam itu buat untuk mereka? Kalau aku, nah itu tadi itu dari TK SD aja sudah aku kasih yang namanya komunikasi atau edukasi mengenai pendidikan seksual gitu loh. Sampai sekarang pun kita selalu pantau dan kita selalu discuss if something happen gitu. Sebenarnya kan itu lebih ke komunikasi ya, artinya kita nggak bisa nyokoin. Nih loh dia pendidikan seksual tuh kayak begini-begini. Tapi Harusnya? by day ketika Oke. mereka ada case, ketika ada kasusnya misalnya kayak Wulan sama Joko, mah ngerti nggak sih? Iya, sinetron. Sinetron apa ya? Coba tonton. Oke toh. Ketika rame di grupnya Mam Hore karena saya kebetulan anggota Mam Hore kan. Oke. Gitu. Itu di situ dibahas. Nah, aku kemudian lihat sinetronnya. What do you think, Kak? What do you think, Di? Aduh, kayak gitu kok di ini ya Di gitu kayak expose misalnya dia gitu ya. expose kayak kan nggak lucu kayak gitu. Masa kayak gitu sih mana kayak. Hal-hal kayak gitu itu pendidikan seksual kayak gitu yang harus kita orang tua tuh dampingi mereka gitu. Karena mereka juga dapat dari YouTube, mereka dapat dari TikTok kan, mereka dapat dari internet. Dan ketika mereka menemukan sesuatu yang weird, yang kayaknya kok nggak bener, they talk to us gitu loh. Jadi udah dalam taraf seperti itu dan itu komunikasi itu memang nggak bisa dibangun sehari 2 hari. Oke. Karena kita sebagai orang tua Step by memang step ya. kita open Yeah. minded dengan segala sesuatu. Dan ketika misalnya they do something wrong, kita nggak langsung adjust. Lu kalian kok gini sih gini? Enggak. Oh ya Kak, kenapa kok begitu? Terus menurut kamu bagaimana? Dan sebagainya. Jadi ada kesempatan dia untuk mengungkapkan ya kan? betul. Berarti diajarin Seperti untuk apa? kritis ya. Betul. Tahu Kayak- apa kayak salahnya, dia apa yang bisa harus cerita apa dilakukan. yang dia rasakan. Ntar Farhan, ntar. Ini tuh ada kayak bumi dan bulan gitu ya. Ada bumi dan enggak Mbak Ika nih di sini tuh anggun sekali gitu namanya. Siapa bilang bumi dan bulan? Halo, Bumi dan bumi apa? dan Dan Pluto. Jauh banget, tahu nggak? Jauh banget. Enggak juga. Enggak, Cuma Mbak Ika pencitraan ngomongnya doang. Mbak Ika Valentina. Ini Ika, di podcast. Sesa. Sesa. Yang di pojokan sana, Sesa. Nggak tahu aja Kalau ya. Mbak Ika, yang di pojokan sana, Sesa. Iya. Beda ya. Suaranya tuh udah langsung jok gitu. Beda. Oke, kita lanjut. akan mengulik-ulik lagi Yes. tentang sistem yang berlaku Oke. di sebuah keluarga yang namanya adalah Ika Florentina's Family. Nah. Oke ya. Karena ini pas banget kan kalau misalkan May Podcast ini ada membahas mengenai inspirasi keluarga gitu kan. Nah Betul. ini berkaitan karena juga ini deket-deket dengan Hari Ibu ya. Kita Betul. juga pengen seorang Ika Florentina memaknai peran seorang ibu bukan hanya di keluarga, tapi karena kita tinggal bukan hanya di hutan.
Yes. Di sisi kanan kiri kita ada tetangga. Betul. Dan ibu itu perannya untuk membranding nih ya keluarga, biar brand image keluarga juga bagus keluarnya, nggak jadi gibahan keluarga-keluarga yang lain. Iya. Gimana itu untuk keluarga di istilahnya di tempat tinggal Mbak Ika sendiri? Kalau kita memang di keluarga kita karena kita dekat, kita lebih fokus ke dalam keluarga sih. Jadi kayak misalnya aku sendiri kasih beberapa aturan-aturan dalam bagaimana kita berkomunikasi dalam keluarga. Oke. Itu yang paling utama menurut aku. Kalau misalnya kita tetangga itu kan orang luar ya. Saya selalu menekankan ke anak-anak juga, which is tadi pagi juga saya ngobrol sama Lintang gitu, what do you think Kak gitu. Saya bahkan acara ini pun dia tahu gitu. Ya bilang aja mah bahwa kayak misalnya harus ada aturan, kayak misalnya waktu kita makan malam atau makan bareng itu handphone harus ditaruh, nggak ada yang boleh pegang handphone. Handphone harus ditaruh. Yes. Oke. Karena itu kan our precious time gitu ya. Nah ini yang saya melihat sih banyak keluarga-keluarga yang lain kayak misalnya di resto apa masih yang sibuk satu ngomong sendiri gitu. gitu. Padahal itu kan susah banget kan kita ketemu. Itu kemudian yang kedua juga keterbukaan, harus ada antara satu dengan yang lain itu kita selalu open. Oke. So kayak mama kan juga tahu cowok yang lagi deketin gue siapa kayak gitu. Jadi kayak semuanya gitu. tahu ya? Semuanya tahu. Semuanya tahu. Dan itu yang pernah datang ke rumah atau yang belum pernah datang ke rumah? Ada yang mau datang ke rumah, yang sudah datang ke rumah, kemudian ada yang chasing, ada yang ngomong seneng yang dulu ditaksir, kemudian ada yang baru mau jadian gak jadi gara-gara mamanya GM, ada juga kayak gitu. Oh iya? Itu Oke. absolutely kayak gitu Oke. noted, ada yang takut ngedeketin juga dan sebagainya. We know semuanya gitu. Tahu ya. Jadi lebih ke komunikasi sih, bagaimana kita di keluarga kita itu membangun komunikasi dan ketika kita sangat dekat, kita mau masukin apapun juga gampang gitu loh. Misalnya. Nah, kalau misalnya kayak yang namanya pendidikan, bagaimana pendidikan karakter anak itu sebenarnya dibangun day by day. Oke. Let's say misalnya ketika dia menghadapi sebuah masalah, let's say kayak dengan teman-temannya, dia pernah dulu kayak misalnya dibully kayak gitu ya, dibully ketika dia SMP, kemudian dia cerita gitu, dan ketika dia cerita kayak gitu dia sampai nangis-nangis, dia bisa open, dan bisa kamu ambil sisi positif dari kejadian itu nggak? Iya mam, aku jadi lebih strong, Membenahi lebih diri gitu ya, bangkoh kayak bangkoh. gitu. Tapi dia sempat cerita sih the hardest time yang dia hadapi sebagai seorang anak tuh ketika aku lagi di Jakarta, karena saya sempat kerja di Jakarta kan, ngejar karir ya di Ibis dan Mogo di Jakarta selama dari 2014 sampai 2016, 1,5 tahun lah gitu. Pada saat itu benar-benar yang susah komunikasi karena saya juga sibuk di sana. Kita cuma komunikasi via telepon dan ternyata pada saat itu dia masih kelas 5, kelas 6 SD, dia mengalami sebuah peristiwa kejadian yang membuat dia sampai ya nangis-nangis, sedih dan sebagainya gitu. Yang membuat akhirnya dia sama teman-teman SD-nya juga nggak respect juga gitu. But right now ketika setelah sekarang ini dia cerita gitu, dia bisa membuka gitu. Ya ada hikmahnya juga ya Maya. Kalau misalnya aku nggak ngalami kayak gitu, aku nggak akan sekuat ini. Itu yang udah dalam taraf seperti itu. Oke, jadi dia sudah mulai berpikir bahwa sesuatu kejadian itu pasti Pasti akan ada hikmahnya. satu hal yang menjadi input bagi dia Yes. untuk lebih mengkuatkan apa yang Yes, menjadi kelemahan betul. mereka. Nah, Yes. satu lagi nih ya. Pernah nggak sih seorang Ika Florentina posisi sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak gadis yang lagi berkembang ya, masa puber gitu ya, merasa bersalah banget karena ada satu kejadian yang sebenarnya aduh harusnya kayak gini dong aku menyelesaikannya, tapi kemudian menjadi anak itu jadi kayak agak kok mama gini sih sebenarnya. Pernah nggak sih ada kejadian seperti semacam itu? kayak feeling guilty. Kok Kalau jadi kayak feeling gitu? guilty ya pada saat gua di Jakarta itu sih. Karena ternyata selama 1,5 tahun itu ternyata banyak hal yang terjadi tanpa sepengetahuan aku sebagai seorang ibu gitu. Jadi ya itu miss. Tapi kemudian kita memandangnya dan kita discuss juga tentang itu. Oke, life is never flat, right gitu. Saya selalu tekankan bahwa hidup tuh nggak selalu seneng. Hidup tuh kadang susah, kadang seneng juga. Dan kalau misalnya kamu seneng ya jangan terlalu seneng, susah ya jangan terlalu susah. Dan kita bisa memandang ya sudah. Ini memang sebuah taraf yang harus kita jalani. Kita mau sesalin gimana? Wah itu udah kejadian. Tapi kan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semua dalam keluarga ini semuanya kan memberi sesuatu yang positif ke sini. Lebih ke situ sih.
lebih karena long distance relationship. Penasarannya saya itu adalah gini, Mbak Ika Florentina ibu rumah tangga, seorang ibu dan juga wanita karir gitu. Membagi waktu itu kan gak mudah Mbak, buat anak istilahnya butuh waktu untuk me time sendiri juga. Yes. Nah kalau hubungan sama suami nih Mbak, jadi saat Mbak Ika Wah, ini udah panas nih, udah panas dia. Nah ini kayak apa namanya, Mbak Ika memposisikan sebagai seorang ibu, istri dan juga wanita karir. Iya. Itu ada komunikasi dengan suami seperti apa Mbak yang dibangun? Iya. Karena harus ngurus anak dan sebagainya macam dan kehektikan soal kerjaan. Yes, of course. Kalau aku selalu menempatkan diri itu aku jadi human being. Jadi not human doing ya. Kalau aku jadi human doing, aku GM pulang ke rumah ya I'm as GM gitu. Kalian mesti harus ngikut gue gitu kan gitu. Kalau aku human being dalam artian ketika aku di sini ya sudah, hatiku, pikiranku, tubuhku juga di sini, right? Sekarang seperti ini saya melakukan ini dengan sepenuh hati. Dan ketika saya jadi seorang GM, ketika aku harus handle 2 hotel dengan total 343 kamar, harus take care semua karyawan, harus jadi problem solver bagi semua staff Jadi dan ibunya timku, semua ya. semuanya. Ya, ketika saya duduk di kursi GM ya I'm as a GM. I have to focus with that gitu, concern dengan itu semua with all of my heart. Tapi ketika saya pulang ke rumah gitu, saya menjadi ibu rumah tangga, saya menjadi my hubby's lover gitu kan, menjadi mamahnya anak-anak. Coba diulang lagi tadi. aku suka banget My maksudnya. hubby's Iya. lovers. Oke. Bottom of heart gitu, ngomongnya tuh bener-bener dari hati gitu ya. Jadi sama anak-anak pun juga ya sudah gitu. Saya berdayakan kalau misalnya saya juga punya me time ya. Jadi ketika pulang ya sudah, saya nggak pegang kerjaan, saya pegang suami. Sama sekali? Sama sekali enggak. Sama Tapi sekali. handphone selalu harus nyala standby 24 jam. Kalau ada apa-apa. Oke. Which kalau is ada urgent anak-anak gitu. dan suami tahu tentang itu. Jadi bisa jam 3 pagi itu mamanya ditelepon, dibangunin dan harus on saat itu juga, itu biasa. Nah, ketika di rumah ya sudah gitu, pada saat anak-anak butuh, mama peluk ya udah peluk ya kan. Aku mandi-mandi dulu dan sebagainya, kalau udah seger, dan saya datengin ke anak-anak ke dalam kamar, peluk, cuman mereka kadang-kadang udah capek-capek gitu. Gimana, how Peluknya is udah your mandi belum? day? Udah mandi? Sudah. Wangi ya? Mandi-mandi wangi semuanya bersih kan dari luar. Ketemu dengan banyak orang, Iya, giling betul. hari gini kan. Itu salah satu kedekatan fisik Nah, kali ya. itu jadi perlu ya banget ya. itu selalu, dan aku usahakan sih in daily basis. Sebenarnya kan kalau kita ngomong mengenai wanita karir, it is not about how long is the time, bukan quantity tapi lebih ke quality. Nah, kadang-kadang yang salah itu ketika udah di rumah itu masih mikirin kerjaan. Ketika di kantor masih mikirin rumah, aduh tadi utangku belum Kecampur-campur. dibayar. Kayak gitu. Anakku nanti makan apa gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi we have to being a human being. Dan ketika nanti pada saat malam semua mereka udah tidur, I take my me time. Nah, itu tadi ya, dikunci tadi Setelah ya. jam 12. Oh, itu Melukis udah, tadi ya? Oh, my love Oke. udah Itu tidur. udah beda Oh, lagi. udah beda. Jadi Udah beda lagi. Benar-benar me time. Jadi ada jam sendiri, ada jam jam makin sendiri, malam. jam Me 1, time-nya. jam 2 pagi gitu. Ngapain tuh? Itu biasanya ngapain aja. Aku mau nonton drakor boleh, aku mau baca novel oke, aku mau nyanyi juga oke, aku mau kerja juga nggak apa-apa gitu. Like manicure pedicure saya selalu lakuin sendiri karena memang nggak sempat ke salon misalnya. Nah kayak gitu-gitu Punya itu salon sendiri doang, itu asli iya, sendiri ya. ini segala macam sendiri Oke. gitu kan. Nah itu dilakukan itu pada saat me time, pada saat malam. Jadi aku nggak gangguin waktunya mereka. Oke, satu lagi ini ya. Kalau tadi saya lebih seneng ketika ada gambaran meluk anak. Iya. Karena sekarang ini yang namanya orang tua ibu gitu ya, meluk anak gadis yang udah dewasa kadang-kadang tuh kayak udah canggung gitu ya, kayak kikuk gitu. Kecuali kalau misalnya masih umur 5 tahun gitu kan, dipeluk, diciumin. Tapi begitu anak tumbuh dewasa, itu kadang-kadang kan dari si anak sendiri juga merasa, ih mama ngapain sih gitu kan. Iya. Nah, terakhir kali meluk Ken dan Lintang kapan tuh? Tadi pagi. Tuh kan, jadi mau berangkat Tadi masih pagi meluk iya. Ken. Dia setiap pagi itu Karena udah dibiasain jadi ya, Mbak, jadi ya? jadi waktu dia sharing itu waktu malam kalau aku udah pulang gitu. Terus kemudian waktu pagi sebelum aku berangkat. Jadi bangun tidur dia tuh langsung nyari mamanya. Mama gitu, peluk gitu. Oke. Apa Dek, kenapa? Itu Ini tadi baru sampai cerita. SMA ini ya. Sampai sekarang. Oke, sekarang gini ya. Salah satu yang mendekatkan diri jadi antara ibu dan anak adalah masakan. Bahkan ada orang yang bilang ini, masakan terenak di dunia adalah masakan ibu. Betul. Nah, apakah anak akan bisa bilang seperti itu di rumah? Masakan terenak adalah masakan ibu?
Jujur. Nasi gorengnya yang paling enak nasi gorengnya papa. Oke. Mama, ini mama. Ya, ini mama. Ada nggak dari mama. Ken dan Lintang Biar bilang, anaknya itu bisa bilang masakan terenak adalah masakan ibu. masakan Itu mama. paling apa ya? Casawi kayaknya. Nah, ini terbukti Tamiarsa. Gue masak waktu kemarin itu rencana ada WFH itu gue masak, tiap hari masak. Bisa apa ya? Coba masakan masakan kesenangan bayam. Lintang, masakan favorit Lintang. Favorit Lintang apa ya? Nasi goreng sukanya. Itu kan Oke, papa. Iya itu papa. Oke, Nasi masakan gorengnya kesenangan papa. Ken. Masakan kesenangannya Ken apa ya? Bakmi goreng. Papa. Itu pesen. Oh, pesen. Online. Pesen Ojol, dari ojol. GoFood, itu Ojol, GoFood. ojol. Iya. Jangan nyebut nama ya, Nggak merek itu. ada. Ojol, ojol, Oh, ojol. ojol, oke. Oke, Iya, ojol. gimana? Gue jujur banget kan. Iya, Gue iya, sumpah iya. kalau suruh masak, nggak apa-apa sih. Gue juga nggak akan juga. Tapi pada dasarnya Mbak Ika bisa masak. bisa masak. Aku bisa. Seberapa sering masak untuk keluarga? Waktu kemarin itu sempet yang waktu pandemi itu, aduh, thank you banget. Aku dengan pandemi gitu, aku tiap hari masak. Apa Gitu. yang dimasak? Ya asem-asem, Oke. ada asem-asem. Masakan Jawa gitu ya? Masak Jawa. Atau Terus masakan kemudian yang sayur. best gitu? Enggak, best apa sih, enggak. Maksudnya western gitu kok jadi Apa ya, paling gitu doang. Casawi, terus bayam, sayur asem gitu. Oke. Udah, Jadi gitu masakan udah habis. Nusantara lah ya. Ya Masakan gitu. Masakan Jawa. Dan Itu sempet suka suami sih. dan anak? Suka. Sukanya jujur atau suka Suka disuka-sukain? jujur, Oh, suka ya? jujur, enak, Oke, enak mah gitu. Karena aku kalau masak mereka yang incipin. Oh, oke. Pah gitu meskipun. Jadi yang jadi chef Juna gitu dia ya. beda. Masakan apa ini sampah gitu ya. Pokoknya enggak. Jadi kalau misalnya aku masak gitu, Pak incip dulu pas dia lagi di sana ya aku bawain ini incipannya ke sana gitu. Oke. Udah enak, udah kurang ini mantep dikit. Oh ya sudah gitu. Lama kelamaan nggak usah gitu, udah enak sekarang. Oke, sekarang ini ya, perhatian seorang Ika Florentina menjadi seorang ibu memang sudah tidak diragukan lagi. Walaupun secara jujur bahwa memasak bukan istilahnya hobi yang utama untuk keluarga. Tapi sekarang penilaian untuk Ken dan Lintang. Satu hal yang masih menjadi kelemahan seorang Lintang yang sampai sekarang secara naluri ibu ini harusnya hilang tapi belum hilang. Apa itu? Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya gini, Ini sifat ngambekan misalnya. Siapa, Atau- aku? Enggak, Enggak, Ken dari nama sifat Lintang. anak. Oh, Dari sifat sifat anak. anak dua itu, sifat yang harus sampai sekarang harusnya hilang. Tapi Masih ada. belum hilang. Dari Kalau Ken aku dulu. pikir sih si Ken Ken. itu ya karena sama kayak papanya. Jadi dia itu kalau disuruh nggak mau, kalau nggak dia keinginannya dia sendiri. Bagi Mbak Ika itu buruk atau baik? Enggak sih, menurut aku anak-anak itu kan punya spesifikasi dan kualifikasi tersendiri. Menurut aku sebagai seorang tua sih kita tidak melihat itu kekurangan atau misalnya kejelekan, tidak. Saya Tapi- melihat bahwa dengan kita memahami dia seperti itu, so we know how to treat them, lebih ke situ. Jadi kayak misalnya si Ken tuh harus ngomongnya kayak gini. Kalau si Lintang itu mesti ayo kak, kamu pasti bisa, ayo gini-gini. Jadi lebih ke situ. Jadi dan saya pikir juga ini yang harus dipahami sama orang tua ya. Jangan membanding-bandingkan anak-anak satu dengan yang lain. Pernah nggak sih membanding-bandingkan? Nggak pernah ya? Enggak. Apalagi membandingkan sama anaknya tetangga itu lebih Nah, parah lagi. iya. Gitu. Itu gimana sih? Itu udah kawin loh, udah Tapi menikah. kalau membandingkan dengan Sesa boleh loh ya. Bandingkan aja, nggak apa-apa. Ini udah. Kan jauh. jauh. Saya sayang Pluto, kan. Mbak Ika yang bumi. Gitu. Jadi memang ya sudah lah, itu kejelekan dan kekurangan itu biasa aja sih. Oke, sekarang nih mengenai kebiasaan. Tadi kan pernah juga diceritain tidur bareng berempat. Pernah nggak sih nonton film berempat sama-sama dan tiba-tiba di tengah film itu ada adegan yang waduh sebenarnya nggak cocok nih buat ditonton oleh si Ken sama Lintang. Misalnya adegan dua suami istri yang lagi apalah gitu kan. Pernah nggak sih kejadian seperti Oh itu? sering, kalau kita nonton selalu berempat. Sifatnya gimana kalau tiba-tiba Dari sikap Nggak Mbak Ika? apa-apa, aku lihat mereka tutupin gini sendiri, tapi ketika mereka ngeliatin kayak gini ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Setelah biarin film aja. selesai, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? As long as mereka nggak nanya, mereka sudah tahu bahwa itu pantas, mana yang nggak pantas, itu mereka udah tahu. Jadi Oke. udah di taraf itu. Saya sih sama anak-anak tuh nggak yang apa, oh jangan tutup, jangan, nggak gitu kayak gitu. Udah biarin Biarlah aja. mengalir gitu ya. Nggak gitu apa-apa, aja. biarin aja. Kayak sekarang kayak handphone, kayak misalnya mereka belajar, jadwalnya mereka, schedule-nya mereka, handphone mereka.
Dek, Kak, you know your responsibility kan. Kalian tahu batas-batasnya seperti apa. Then if you need to ask, then you come to me gitu. Saya bilang gitu. Jadi ketika misalnya mereka mau bangun siang, saya paling ngingetin Dek sekolah kayak gitu. Karena sekarang terus mereka nggak makan dan sebagainya. Paling itu udah their responsibility. Saya seperti itu. Ada di rumah ada asisten rumah tangga Enggak ada. Jadi Nggak semua ada. dikerjain sendiri. Kebetulan karena kalau dulu kan kita tinggal di Pondok Mertua Indah di Gading ya. Jadi Pondok Mertua karena emang nggak boleh pindah waktu itu. Jadi dan kita harus stay di sana. Di sana ada pembantu. Tapi kemudian ketika pandemi kan kita kita punya villa di di dekat bandara. Jadi kita sekarang pindah ke sana gitu. Dan di sana itu nggak ada siapa-siapa. Hanya ada kita berempat. Kamarnya pun juga kamar tidur utama yang buat kita berdua gitu sama anak-anak cuma 3 doang gitu. Jadi memang ya sudah sendiri-sendiri. Nah, konsekuensinya karena nggak ada pembantu ya kadang-kadang kalau misalnya memang pulang gitu masih kotor ya aku yang harus jadi babu gitu kan, bersih-bersih dan sebagainya gitu. Seberapa keterlibatan Ken dan Lintang untuk membantu? Susah. Ya? Kenapa? Susahnya kenapa? Mereka disuruh kayak di awal-awal kita komit gitu kayaknya. Oke, nanti Nyuci piring ini misalnya iya, gitu ya. Ken cuci piring ya. Ada pembagian nanti, tugas. Yes, nanti Lintang kamu bersih-bersih. Itu di awal-awal kayak gitu. Oke. Jalan dong sehari, 2 hari, 3 hari habis itu belum. Seru. Karena tetap nggak ada yang Awalnya tuh bersihin. gini, awalnya ada tulisan Lintang, Ken, ada. Ika, Seperti semuanya iya. Ika semua. Enggak sih, papanya sih. Oh, ada My Lovely Happy. Sama. My Lovely Happy akhirnya yang semua itu My Lovely Happy. Dari yang Enggak ngelukis, sih. kunci pintu kamar, itu My Lovely Happy. Enggak juga. Paling dia cuci piring. Oh, cuci piring. Bersih-bersih tuh gue. Dari segudang aktivitas itu ada nggak sih Mbak komplain dari suami atau anak? Enggak, maksudnya dari aktivitas aku yang sibuk gitu, enggak sih. They really understand my business. Dan kalau mereka ditanya hobinya mama mau apa kerja? Sekarang ini, hobi mamanya adalah kerja. Yes. Hobi keduanya apa sih? Hobi suami deh, hobi suami sekarang. Hobi suami dia suka melukis, dia suka tanaman. Dia Suka sekarang nulis. lagi dia melukis, melukis bisa. Dia juga bikin patung bisa. Dia jadi hidroponik sekarang. Dia sekarang lagi bikin hidroponik. Dia juga suka yang bonsai. Dia banyak bisa. My Lovely Hubby itu kan multi talent. Jadi Gitu dia ya. bisa apa aja. Kayak cocok di Meta deh. Iya, cocok Mbak, cocok Banget. Mbak. Kayak di Meta tuh butuh yang Jadi namanya satu orang harus bisa multi-talent. semua dia. Jangan sampai Mau satu desain talent aja. bisa, Enggak bikin Eh. apa aja bisa. Videographer, Betul. editor bisa Driver, ya. oke. Semuanya Oke. driver oke. Kayak butuh deh namanya Nah, Lovely Hubby. kayaknya ada Kalau yang mau Lintang, curhat. kalau Lintang hobinya apa nih? Lintang. Aduh, kalau Lintang sama Ken itu dua-duanya mereka suka ngeliatin YouTube sih sekarang ini. Whole of their times gitu. Ya udah, Nah ini, Jangan jadi YouTuber nih. YouTube ya. Terus Ada nonton drakor kalau si Ken Oke. suka. Kalau si Lintang tuh kan sekarang masih ya suka K-pop juga kan. Kalau dulu masih yang BTS, sekarang udah enggak si Lintang. Jadi kalau si adik si Ken itu lagi suka banget nonton drakor. YouTube tadi ya. YouTube kita kadang-kadang juga kalau misalnya orang tua nggak hati-hati, anak-anak bisa browsing kemana-mana gitu kan ya. Yes. Ada nggak sih sesuatu yang bisa dibilang ke mereka, Dek, Jangan ini akses aja, ini, jangan gitu. Ini mereka yang cerita. Justru mereka yang cerita. Jadi Misalnya seperti apa? Gimana, kayak Mbak? misalnya tentang Twitter ya. Nah, tentang Twitter. Saya Dek, Kak, Mama tuh nggak main Twitter gitu, karena memang aku nggak tahu akunku nggak aku aktifin. Gimana sih kalau di Twitter? Wah, aku sekarang lebih suka di Twitter sih Mah, karena apa? Kalau di Twitter itu bisa ngomongin apa aja di situ. Compare dengan kalau di IG itu kan komennya gini dan sebagainya itu sih Ken. Tapi katanya di situ lebih berani ya di informasinya. Iya memang sih Mah. Kadang-kadang ada pop-up yang nggak jelas itu. Oke. Terus kamu ngapain? Itu yang saya lakukan. Jadi bukan kamu hati-hati loh nggak. Terus kamu ngapain kalau ada yang pop-up yang kayak nggak jelas kayak gitu? Ya udah aku langsung lewatin aja. Is it okay for you? Kamu nggak apa-apa mah. Orang aku nggak lihat kok gitu. So sebagai orang tua kita selain guidance juga we have to trust them gitu loh. Ya pasti cek-cek ya pasti. Iya, pasti Deg-degan pasti iya. Tapi kalau misalnya anak kita sudah kita bekali dengan suatu mana yang benar mana yang enggak gitu, dan kita harus follow dan membina hubungan untuk terbuka antara kita semua itu yang paling penting menurut saya. Pernah nggak sih ngepo-ngepoin HP anak? Oh iya, iya aku cek WA, aku Itu pas cek mereka DM, tidur gitu iya ya? banget. Oke. Oh enggak, Oh enggak. pinjem sini,
nggak boleh dikunci pokoknya. Nggak ada Jadi yang harus dikunci, ya. nggak pinjam Tapi sini. ada perasaan khawatir berlebihan nggak Mbak? Enggak, Mbak Ika? enggak. Kalau khawatir berlebihan itu mati kita. itu kan toksik buat kita ya. Jadi Dan buat pernah aku menemukan enggak. sesuatu yang aneh Nah. dari chat teman-teman mereka Dulu gitu ya. dulu pada saat si kakak SMP itu kan dulu kan ada yang role play ya. Oke. Nah, itu sempet sih. Jadi pada saat role play itu kakak ikut yang si Lintang ikut di grup itu dan di situ juga ada beberapa yang ini kita jadi dan efeknya juga sampai ada ke sekolahnya dia gitu dan itu sudah solve gitu. Itu aku lakuin gitu. Kok kayak gini ya chatnya ya. Dan aku juga ngomong sama suami. Saya itu kok kayak gini ya, Pap ini kok gini ya, harus gimana ya. Akhirnya anaknya kita panggil gitu, Lintang kita panggil, kita coaching, kita bicara heart to heart. Kak kok kamu kayak gini ya, kenapa kok harus begini kak, kamu gak khawatir kalau kenapa-kenapa gitu. Kok kamu begini-begini dan sebagainya ini kenapa gitu, lebih ke situ. Dan iya sih makanya dia nangis-nangis, dia sadar bahwa itu gak bagus kayak gitu. Itu the hardest, I think that is the hardest page of her life ya waktu itu ya, waktu SMP kelas 1 itu. Nah yang kayak gitu-gitu itu ya kalau sekarang pun kita juga masih cek tapi randomly, nggak yang tiap hari harus kepoin Cek gimana gitu ya. sih gitu. Disadap gitu Karena enggak ya? Ya gitu ya. kalau kayak gitu justru malah nanti anak-anak merasa insecure dengan kayak gitu. betul. Karena mereka sudah growing up ya, mereka harus trust juga gitu. Kayak percaya gimana Ya orang harus tuanya, iya gitu ya. iya. Seberapa dekat suami dengan anak-anak? Kalau tadi kan Mbak Ika sebagai Ya, seorang ibu kan udah ceritain. in terms of waktu pasti suami lebih banyak karena kan dia lebih banyak di rumahan karena seniman kan kerjanya di rumah. In terms of waktu itu pasti mereka lebih secara physically lebih dekat tapi overall itu saya lebih dekat sama anak-anak compare dengan my Secara hubby. hati mungkin Yes. secara ini ya, secara komunikasi batin ya. Semuanya lebih dekat gitu, lebih dekat di saya. Karena kan mungkin ya beda ya, kalau laki mungkin ya care, tapi kan care-nya sebatas apa. Tapi juga Habi juga cerita kadang-kadang kalau misalnya lagi nganterin si kakak ke sekolah atau kemana gitu di jalan tuh mereka juga ngobrol juga. Kalau di rumah panggilannya apa sih untuk si Habi di depan anak-anak? Ayah, mama, Papa. papa, Oh, papa papa. ya, Pa. membahasakan papa ya. Ya aku mama, itu udah papa Berarti mama. manggil anak juga Ken, Lintang, kakak, Iya, adik gitu ya? iya. Adik, kakak gitu ya. adik. Nah sekarang sudah merasa menjadi ibu ideal nggak sih untuk anak-anak? Tadi saya tanya sih ke Lintang, what do you think gitu? I think you already do your best, Mom gitu. Maksudnya, iya, you're like my inspiration itu yang Lintang. Ini aku mengutip kata-katanya Lintang gitu. You're like my inspiration. Aku tuh bangga punya mama. Maksudnya which is ketika mama sibuk seperti apapun, mama punya masalah apapun, but you still spare your time for me. Dan jadi aku tuh nggak pernah kekurangan waktu. Aku tuh nggak pernah kekurangan perhatian dari mama, meskipun mama sibuknya seperti apa. Really? Ya, jadi buat aku secara pribadi dan aku balik ke diriku as a mom and as a wife, as a women, I try to do my best gitu. Yang aku bisa. Well, I'm not perfect, of course ya. Kayak masak juga saya nggak bisa. Kesempurnaan Kadang-kadang itu juga. hanya milik Bunda Dorce. Ya, oke. Itu mengutip deh. Ini mini Jadi- podcast mas, bukan Dorce Show. Ini podcast. Oke. Jadi ya sudah gitu. Ketika saya sudah melakukan yang terbaik, yang saya bisa, karena kan memang dalam prinsip hidup saya ya we just have to do the best and let God do the rest gitu kan. Itu prinsip hidup saya dalam apapun juga, sebagai GM, sebagai sekjen, sebagai teacher karena saya juga ngajar juga, sebagai mom, sebagai wife, I just do my best gitu. Tapi ketika ideal atau tidak, saya nggak tahu gitu. Jadi biarkan anak-anak yang menilai. Bukan dicari adalah ideal, tapi dicari adalah yang memberikan kehangatan yang terbaik untuk That keluarga. is the most important things. Kenapa kok saya masih mengajar? Saya sedikit sharing ya. Ini saya mudah-mudahan banyak mam-mam di sana yang dengerin juga. Kenapa kok saya masih ngajar di sela-sela kesibukan saya yang lumayan handle 2 hotel, organisasi dan sebagainya. Karena saya melihat sekarang anak-anak muda itu sangat kasihan sekali. Kenapa? Gitu. Saya melihat sekarang banyak teenagers, hampir semuanya yang saya ajar, saya juga ngajar di kuliahan, saya juga ngajar di SMA, di SMK, saya masuk ke kelas ke mereka. Almost all of them, they do not know what they want to be.
Mereka nggak tahu mereka mau jadi apa. That is the first time. Dan the first thing. Then the second is mereka itu selalu baperan. Nah ini kasihan banget mam. You have to know mam. Mereka tuh baperan dan sangat dengerin apa kata orang dan buat mereka overthinking. Itu hampir semua teenagers kayak gitu. Dan apa yang dibutuh dan lebih parahnya lagi ketika mereka punya masalah mereka nggak pernah cerita ke parents gitu loh. Saya nggak tahu. Ada beberapa yang ada beberapa yang kasusnya temannya kakak ya, itu yang bahkan karena dimarahin sama orang tuanya, dia merasa bersalah dan dia kayak menyakiti diri dia sendiri. Itu banyak kejadian kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh itu bukannya saya mau menyalahkan mam, tidak, tapi you better to be close with your daughters or your son gitu. Karena apa? Kalau nggak deket sama kita, mereka mau deket sama siapa gitu loh. Ketika mereka sama teman-teman mereka itu yang kadang-kadang itu mereka cuma asal ngomong, which is dan itu dipikirkan secara mendalam dan mengganggu, bisa kayak misalnya, kok kamu ada jerawat sekarang sih gitu, kayak itu small things kan, tapi itu bisa dipikirin berminggu-minggu sampai nggak bisa tidur, overthinking kan. Nah, yang kayak gini ini peran orang tua itu sangat besar. Makanya ketika saya nggak bisa menjangkau ke orang tua, thanks God ya, kalau sekarang saya bisa menjangkau mama-mama dan orang tua. Saya ngomong ke guru-guru, karena saya kerjasama dengan beberapa sekolah dan BLK untuk mendampingi. Saya ngomong ke guru-guru, Bapak Ibu guru, you are the angel. Kenapa? Saya masih mengajarkan, meskipun saya satu kelas cuma 25 anak, 50 anak, mereka bisa menginspirasi mereka dan they have goals. Mereka bisa feel comfort, mereka bisa open gitu. Itu seperti itu. Nah, makanya untuk ibu-ibu di rumah nih. Nah, ini perlu diberikan satu note atau garis merah tentang ibu-ibu di rumah harus bagaimanakah atau harus bagaimana seperti apa? apa-apa. Nah. Ya, sebenarnya sih kalau mungkin saya melihat sekarang kan ibu-ibu di rumah sekarang banyak sibuk dengan sosial media mereka ya. Jadi kayak misalnya ketika di rumah mereka lebih sibuk jawabin WA di grup atau TikTokan atau kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga saya sendiri membatasi sih. Saya buka sosial media, saya juga aktif, saya post, tapi kadang-kadang kan let replay untuk komen dan sebagainya. Karena saya ketika saya di sosial media, saya replaynya pada saat malam, in my me time. Tapi ketika di rumah, spare waktu untuk ketemu dengan anak-anak, open komunikasi dengan anak-anak. Kalau misalnya sekarang udah jauh banget karena sekarang mungkin anaknya udah yang SMA. Nah, kalau yang masih kecil kan masih gampang ya. Karena kan kalau misalnya udah yang gede, coba bangun komunikasi dengan anak-anak. Let's say misalnya pada saat bikin aturan pada saat makan bersama, keluar bareng gitu. Atau kadang-kadang mungkin heart to heart, ajak keluar berdua sama anak-anak dan kita bisa bicara heart to heart. Itu harus dibangun. Karena apa? Anak-anak sekarang ini kan mereka lebih banyak hidup dari sosial media, dari Google, dari YouTube. Dunia maya, mereka lebih ke dunia maya dan lebih dekat dengan teman-teman compare dengan orang tua gitu. Makanya kalau misalnya orang tua deket dan merangkul mereka, ya nggak harus peluk-peluk lah, tapi at least pasti ada perubahan ketika misalnya, Dek gimana hari ini, tanyain aja gitu, how is your days, dengan kayak gitu. Yang selama ini mungkin ya udahlah datang gitu, udah ininya kemana, suaminya kemana, anaknya kemana, istrinya juga kemana gitu kan. Paling tidak ada waktu untuk berbicara secara langsung, bukan hanya berbicara secara verbal, tapi juga kedekatan fisik ya. Karena ibu adalah sosok penguat, sosok penghangat, dan sosok inspirasi. Sekaligus itu adalah manusia biasa. Tapi di balik kata biasa, ibu adalah luar biasa. Terima kasih untuk Ika Florentina yang udah berbagi inspirasi dan semoga bisa memberikan inspirasi bagi semua orang tua, bukan hanya ibu-ibu, tapi juga bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak yang sekarang masa tumbuh. Last statement ya, untuk para ibu-ibu di luar sana ya, don't forget to love yourself. Karena saya bisa strong kayak gini because I love myself very much. Karena kalau bukan diri kita sendiri yang mencintai diri kita, siapa lagi? Asik banget dia ngomongnya, Mega bener. Kalau dia siapa lagi? Luar biasa. Oke, terima kasih saya Farhan. Saya Sesa. Dan thank you, saya Ika Florentina. kita bertemu lagi untuk edisi Mei Podcast Meta FM. Thank you.